Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber ya. Tentunya pertanyaannya itu sangat menarik dan juga sangat penting sekali untuk dijawab. Pertanyaannya itu seperti ini teman-teman. Bang, apakah bisa kita budidaya pembudidaya ikan lele tapi tidak menggunakan pakan cacing sutra? Jadi pertanyaannya seperti itu ya. Dan sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, kita bahas ke topik awal. Bisa nggak kita budidaya pembudidaya ikan lele tanpa menggunakan cacing sutra? Jawabannya adalah bisa teman-teman ya. Tapi tentunya tidak menggunakan cacing sutra itu sangat lebih berisiko ya, dan juga untuk jenis bibitnya itu pun lebih bagusan menggunakan cacing sutra teman-teman ya. Ini adalah salah satu contoh bibit ikan lele punya saya ya, tapi ini ukurannya sudah agak besar ya, ukuran 23 teman-teman ini. Dan buat teman-teman yang belum dukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe ya, silakan teman-teman dukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video mengenai tentang seputar budidaya ikan lele teman-teman. Oke teman-teman ya, kita kembali ke topik. Sebenarnya dalam budidaya pembudidaya ikan lele tanpa menggunakan pakan cacing sutra itu bisa, sangat bisa teman-teman ya. Dan caranya gimana Bang? Caranya yang pertama, ini ada beberapa ada dua jenis pakan ya teman-teman ya, untuk tahapan larva ini teman-teman ya. Yang tahapan yang pertama, kita bisa memberikan pakan kuning telur teman-teman ya. Kuning telur itu sangat bagus sekali untuk pertumbuhan larva ikan lele, karena kadar proteinnya itu sangat tinggi teman ya. Dan cara pengaplikasiannya itu gimana Bang? Cara pengaplikasiannya itu sangat mudah sekali teman-teman. Teman cukup rebus saja telur ayam negeri ya, telur ayam negeri kita rebus sampai benar-benar matang ya, jangan sampai kuningnya itu masih mentah ya. Usahakan sampai benar-benar matang, lalu kita ambil kuningnya saja. Setelah kita ambil, lalu kita bisa sisihkan bagi menjadi 2 atau 3 bagian ya teman-teman ya. Tentunya sesuaikan dengan jumlah kapasitas kolam dan larva ya. Setelah kita bagi menjadi 2 atau 3 bagian, lalu saat kita mau memberikan pakan, usahakan kita campurkan air ya, 1 sendok atau setengah sendok ya, dan kita aduk atau kita penyet-penyet gitu sampai larut ya, kurang lebih ya teman-teman ya, sampai larut. Lalu kita bisa bagi menjadi 5 titik ya, di bagian pinggir, pojok-pojok, dan tengah ya. Dan variasi lah pokoknya, kita sebisa mungkin saat kita memberikan pakan tersebut itu merata teman-teman ya. Dan itu kita bisa kasih sampai usia 2 hari teman-teman ya. Tentunya untuk pemberian pakannya itu biasanya saya kasih pagi, siang, sore, dan malam. Biasanya untuk larva itu saya kasih pakan agak sering teman-teman ya, tapi tentunya dengan pemberian pakan yang tidak terlalu banyak, karena jika larva posisinya kurang pakan, dia akan cenderung menggantung dan akan biting ya, atau kurus kering ya. Dan jika kita kebanyakan, itu akan menimbulkan semacam amonia dan bisa mematikan pada larva tersebut. Lalu setelah usia 2 hari, kita bisa mengganti pakan ya teman-teman ya, atau mengganti jenis pakan, yaitu adalah pakan pabrikan teman-teman ya. Dan pakan pabrikan ini saya lupa namanya ya teman-teman. Pokoknya tapi kalau teman-teman cari di Shopee ataupun di Google ada ya, pakan pengganti cacing sutra. Teman-teman cari saja dengan kata tersebut ya. Dan ciri-cirinya pakan tersebut adalah untuk bagian label itu ada gambar cacing ya, gambar cacing, dan jenis pakan tersebut itu serbuk ya teman-teman, serbuk dan kapetan pokoknya lah ya. Dan untuk cara pengaplikasiannya pun sangat mudah sekali teman-teman ya, tentunya tidak ribet dan juga sangat mudah sekali cara pengaplikasiannya. Tapi usahakan jika teman-teman menggunakan pakan ini, untuk air kocoran itu sangat kenceng sekali ya, dikencengin ya pokoknya ya, jangan sampai tidak ada air kocoran ataupun kocorannya kecil, karena sangat berisiko sekali amonia itu akan istilahnya itu akan membludak ya, ataupun jadi bom amonia.
Cara pengaplikasiannya kita bisa mengambil sedikit saja, 1 sendok atau 2 sendok, tergantung dari jumlah larva dan kolam ya, luas kolam. Lalu kita uleni ya teman-teman, uleni sampai benar-benar kalis, sedikit saja ya, jangan sampai banyakkan, karena untuk pakan ini tuh sangat sangat berisiko sekali kalau kita terlalu banyak memberikan pakannya ya teman ya. Kita kasih 1 sendok atau 2 sendok. Kita pemberian pakannya itu kita bisa berikan 4 kali atau 5 kali dalam sehari ya teman ya, tentunya dengan jarak yang agak 3 jam sekali ataupun 3 jam setengah. Tapi tentunya jangan sampai terlalu kebanyakan teman ya, ini perlu dicatat, jangan sampai terlalu kebanyakan. Dan untuk pemberian pakan ini itu menurut saya kalau dengan pemberian yang tepat itu bagus juga ya teman ya, tapi lebih bagus lagi jika teman-teman ada cacing sutra. Dan untuk pemberian pakan ini pun jangan kita kasih secara disebar ya, karena itu sangat lebih risiko lagi teman ya. Dan cara memberikan pakannya pun kita uleni sampai benar-benar kalis, dan setelah kalis kita bisa usahakan kenyal ya, lalu kita bisa tempel-tempel di bagian terpalnya ya, bagian pinggir-pinggir kita bagi menjadi 6 atau 8 bagian supaya yang lain itu ikut makan ya. Dan buat teman-teman yang ingin menanyakan mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan jika ada suatu kekurangan dalam video, dalam penyampaian punya saya mohon maaf ya, dan nanti teman-teman bisa tanyakan jika apabila ada kekurangan dalam penyampaian ya teman-teman ya. Dan next video saya akan coba membahas mengenai budidaya ikan lele sistem terbaru ya, sistem FK kalau nggak salah teman-teman ya. Itu sistem terbaru dan mungkin untuk budidaya pembesaran sangat efektif sekali untuk teman-teman, tapi saya belum mempelajarinya. Dan saya kira untuk budidaya FK itu teman ya, menurut saya itu masuk akal nggak masuk akal seperti itulah, karena saya belum mempraktekkan dan juga belum belajar secara langsung ya. Dan nanti saya akan coba mencari tahu mengenai tentang sistem tersebut teman-teman ya. Dan mungkin tentu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Jika ada suatu kekurangan dalam video ini saya mohon maaf. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara, salam jos.